Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu tentang teori produksi. Sebelumnya, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu, yaitu saya Dias Ramdan Zulkarnain, dan rekan saya Atira Delvira Termia, Grace Natali, dan Naya Prima Yuniar. Next. Tentang teori produksi. Teori produksi, secara teknis produksi adalah proses mentransformasi input menjadi output, tetapi definisi produksi dalam pandangan ilmu ekonomi jauh lebih luas. Pendefinisian produksi mencakup tujuan kegiatan menghasilkan output serta karakter-karakter yang melekat padanya. Produksi merupakan konsep arus atau flow konsep, bahwa kegiatan produksi diukur dari jumlah barang-barang atau jasa yang dihasilkan dalam suatu periode waktu tertentu. Sedangkan kualitas barang atau jasa tidak berubah. Next. Dalam kegiatan produksi terdapat skema produksi. Skema yang pertama adalah bahan input, apa yang akan diproses. Setelah input selesai, maka terjadi proses perubahan bentuk atau perubahan nilai guna barang atau jasa. Setelah proses selesai, kemudian akan muncul outputnya, yaitu suatu barang atau jasa yang bisa dijual atau dipasarkan kepada distributor untuk didistribusikan kepada konsumen atau dari produsen langsung didistribusikan kepada konsumennya. Kegiatan pemasokan atau supply ke input, pemasaran atau distribusi dari output merupakan suatu kegiatan rantai pasok atau supply chain. Kegiatan menambah daya guna suatu benda tanpa mengubah bentuknya dinamakan produksi jasa. Sedangkan kegiatan menambah daya guna suatu benda dengan mengubah sifat dan bentuknya dinamakan produksi barang. Tujuan produksi. Tujuan dari kegiatan produksi ini mencapai dua hal, hal pokok, yaitu memenuhi kebutuhan setiap individu, merealisasikan kemandirian. Dalam upaya merealisasikan perubahan kebutuhan, ada beberapa hal yang perlu dilakukan, yaitu melakukan perencanaan. Jadi, perencanaan mencakupi produksi, penyimpanan, dan pengeluaran dan distribusi. Dan yang kedua ada mempersiapkan sumber daya manusia dan pembagian tugas yang baik. Dan yang ketiga ada memperlakukan sumber daya alam dengan baik. Dan yang terakhir ada keragaman produksi dalam rangka memenuhi kebutuhan konsumen, mengoptimalkan fungsi kekayaan berupa mata uang. Dan di sini ada faktor produksi. Faktor produksi di sini adalah kegiatan produksi. Tentunya memerlukan unsur-unsur yang dapat digunakan dalam proses produksi yang disebut faktor produksi. Faktor produksi yang bisa digunakan dalam proses produksi terdiri atas sumber daya alam, tenaga kerja manusia, modal, dan kewirausahaan. A. Sumber daya alam, natural resources. Sumber daya alam adalah segala sesuatu yang disediakan oleh alam yang dapat dimanfaatkan manusia untuk memenuhi kebutuhannya. Faktor produksi sumber daya alam merupakan faktor produksi asli karena telah tersedia di alam langsung. Sumber daya alam di sini meliputi tanah, hutan, hewan, udara, dan lain-lain. B. Sumber daya manusia, human resources, atau tenaga kerja manusia, labor. Tenaga kerja manusia adalah segala kegiatan manusia, baik jasmani maupun rohani, yang dicurahkan dalam proses produksi untuk menghasilkan barang dan jasa maupun faedah suatu barang. Tenaga kerja atau buruh merupakan faktor produksi yang diakui di setiap sistem ekonomi terlepas dari kecenderungan ideologi. C. Modal. Next. C. Modal atau kapital. Faktor produksi berupa benda yang diciptakan manusia akan digunakan untuk memproduksi barang-barang dan jasa-jasa yang mereka butuhkan. Contoh, bangunan pabrik, mesin-mesin dan peralatan pabrik, alat angkutan, dan lain-lain. Setiap waktu ada persediaan barang-barang yang ditanam di gudang-gudang atau toko-toko dan sudah siap untuk dijual. Semua bahan-bahan mentah dan barang-barang selesai yang ada dalam persediaan tadi disebut stok atau inventory. D. Keahlian keusahaan.
keusahawan atau entrepreneurship. Faktor produksi ini berbentuk keahlian dan kemampuan usaha untuk mendirikan dan mengembangkan keterampilan berupa mengatur dan mengkombinasikan faktor-faktor produksi dalam rangka meningkatkan kegunaan barang atau jasa secara efektif dan efisien. Next. Fungsi produksi. Fungsi produksi adalah fungsi matematika yang menghubungkan kuantitas output dengan input yang digunakan dalam proses produksi. Biasanya, ekonomi menganggap modal dan tenaga kerja adalah satu-satunya input produksi. Next. Jangka waktu produksi. Untuk menghasilkan jumlah output tertentu, perusahaan menentukan kombinasi pemakaian input yang sesuai. Jangka waktu analisis terhadap perusahaan yang melakukan kegiatan produksi dapat dibedakan menjadi jangka pendek dan jangka panjang. Jangka waktu produksi dapat dibedakan menjadi dua, yaitu jangka pendek atau short run, yaitu jangka waktu ketika input variabel dapat disesuaikan namun input tetap tidak dapat disesuaikan, dan yang kedua jangka panjang atau long run, merupakan satu waktu di mana seluruh input variabel maupun tetap yang digunakan perusahaan dapat diubah. Adapun tujuan dari pembedaan jangka waktu atau periodisasi dalam produksi adalah untuk meminimumkannya biaya produksi. Teori biaya produksi. Biaya produksi dapat didefinisikan sebagai semua pengeluaran yang dilakukan oleh perusahaan untuk memperoleh faktor-faktor produksi dan bahan-bahan mentah yang akan digunakan untuk menciptakan barang-barang yang diproduksi perusahaan tersebut. Setiap pengusaha harus dapat menghitung biaya produksi agar dapat menetapkan harga pokok barang yang dihasilkan. Untuk menghitung biaya produksi, terlebih dahulu harus dipahami pengertiannya. Biaya produksi yang dikeluarkan setiap perusahaan dapat dibedakan dalam dua jenis, yaitu satu biaya eksplisit, yaitu semua pengeluaran untuk memperoleh faktor-faktor produksi dan input lain yang dibayar melalui pasaran atau pembayaran berupa uang. Yang kedua ada biaya tersembunyi, yaitu pembayaran untuk keahlian keusahawanan produsen tersebut modalnya tersendiri yang digunakan dalam perusahaan dan bangunan perusahaan yang dimiliki. Next. Macam-macam biaya. Yang pertama ada biaya produksi. Biaya yang berhubungan langsung dengan produk tertentu. Biaya produksi terdiri atas biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik. Yang kedua ada biaya administrasi. Biaya yang terjadi dalam rangka pengarahan, pengendalian, dan pengoperasian perusahaan. Yang ketiga biaya pemasaran. Biaya yang terjadi dalam rangka promosi suatu produk. Yang keempat, biaya keuangan. Biaya yang berhubungan dengan perolehan dana untuk operasi perusahaan, misalnya biaya bunga. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.